Halo teman-teman dan kakak-kakak semua, selamat datang di presentasi Kasblas Gobak Sodor. Hari ini kami akan menceritakan progres dari proyek kami, yaitu proyek workshop kertas. Latar belakang dari proyek ini berawal dari kelas 10 yang dimana sampah kertas bekas dan daun kering menjadi salah satu masalah di SMIPA. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk membuat kertas daur ulang yang bertujuan untuk mengurangi kertas bekas dan daun kering di SMIPA. Setelah banyak melakukan trial and error, akhirnya kami bisa membuat kertas yang cukup ideal. Kemudian di kelas 11 semester 2, kami mencoba untuk menjual produk dan jasa di pembuatan kertas. Tujuannya untuk menggalang dana kegiatan live-in di Gambung. Karena kami kesulitan di bagian marketing, kami mencoba untuk meminta bantuan kelas 12 di bagian marketing tersebut. Berhubung di semester ini ada kegiatan proyek besar 1 KPB, maka dari itu proyek workshop kertas masuk ke dalam proyek KPB yang berjudul Sinal. Kami kelas 11 kelompok Gobak Sodor membuat 2 kegiatan workshop kertas. Pertama, workshop di Bandung, yang tujuannya mencari dana untuk pergi berkegiatan di Gambung. Kegiatan ini kami mengajak warga SMIPA untuk mengolah kertas bekas. Kedua, workshop di Gambung. Proyek ini dipilih dikarenakan kami dapat tantangan untuk membuat sebuah proyek bermanfaat dan dapat dilaksanakan di Gambung. Maka dari itu, kami memilih membuat workshop pembuatan kertas daur ulang yang mengajak warga sekitar Gambung atau anak-anak di sekitar Gambung mengajarkan mereka cara mengolah kertas bekas. Namun dikarenakan pandemi COVID-19, untuk kegiatan yang di Gambung masih belum dipastikan. Kegiatan workshop Bandung ini awalnya akan dilaksanakan secara online lewat aplikasi Zoom. Namun setelah melihat situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk kegiatan workshop secara offline, akhirnya kami memilih untuk menyelenggarakannya di sekolah. Alasan akhirnya kami memilih secara offline di sekolah karena kami memanfaatkan kegiatan offline dan agar kami bisa lebih atraktif saat menyelenggarakan workshop tersebut. Tujuan dari proyek ini tuh visinya menyediakan ruang belajar mengenai pengolahan sampah kertas dan mencari dana untuk berkegiatan di Gambung. Misi dari proyek ini membuat kelas workshop pembuatan kertas daur ulang dan mengajak warga SMIPA untuk ikut berpartisipasi workshop pembuatan kertas daur ulang ini. Jadi berikut ada pembagian tugas pada saat kami pelaksanaan workshop. Jadi ada Tania sebagai ketua, ada Bintang sebagai tim logistik, editor, dan multimedia pada saat acara berlangsung. Ada Brian sebagai humas dan MC acara. Ada Hagen sebagai tim logistik, bendahara, dan editor. Dan terakhir ada Zaki sebagai tim logistik, humas, publikasi, dan demonstrator proses pembuatan kertas pada saat acara workshop. Lanjut ke strategi pemasaran, di sini yang pertama ada poster. Untuk poster ini kami menampilkan prototipe produk kami yaitu kalender Donuts dan kami post juga di Instagram. Kemudian ada Instagram, yaitu kami mengupload semua konten yang sudah kami buat di Reels, Instagram, dan kami post di SG Project. Kemudian kami merepostnya di akun Instagram KPB. Untuk konten iklan di feed, kami juga minta tolong untuk post di Instagram Semipalar dan KPB dan Instagram kami SG Project. Kemudian ada video prototype. Di sini kami membuat video unboxing dari produk kami, kemudian kami juga membuat video proses pembuatan kalender Donuts yang dipost di Reels, Instagram, SG Project. Kemudian ada ririungan. Di ririungan ini kami coba untuk post kalimat iklan di setiap atomic essay yang masing-masing kami buat. Kemudian juga kami coba untuk post di ririungan event. Kemudian yang kedua terakhir ada koperasi dan warung SMIPA. Di sini kami bahkan coba untuk kolaborasi dengan koperasi, kami menitipkan barang produk kami yaitu kalender Donuts di koperasi SMIPA yang sistemnya PO. Kemudian yang terakhir ada WAG atau WhatsApp Group. Di WhatsApp Group ini kami mempromosikan produknya di grup KPB dan minta tolong untuk kakak untuk mempostnya di grup kakak. Kami juga coba untuk
mengajak warga SMIPA untuk membeli produk kami. Bahkan kami mencoba untuk mempromosikannya keluar SMIPA. Ya, jadi di sini bisa lihat flowchart-nya. Itu ada mulai proyek dulu, pembuatan proposal TOR, belajar tentang asesmen, publikasi asesmen di IG dan WA. Selanjutnya bikin skenario rundown dan harga kit. Di bawahnya itu ada kegiatan bagikan formulir pendaftaran, cek data peserta dari formulir pendaftaran, membagi peserta menjadi kelompok. Kemudian di pinggirnya ada mengalokasikan dana dari proyek inovasi, membagi alat bahan dan kit, persiapan kegiatan logistik workshop. Di sampingnya ada membuat poster iklan workshop, itu di bawahnya ada mencari strategi marketing tambahan, membuat konten iklan 4-5 buah, dan di bawahnya ada pelaksanaan workshop. Itu juga berhubungan dengan sebelahnya, membuat sertifikat, pembuatan formulir tes, pre-test dan post-test, membagikan pre-test dan post-test, membagi sertifikat, kemudian masuk ke membuat rincian dana kegiatan, selanjutnya itu membuat laporan akhir dan akhir proyek. Lalu kita masuk ke timeline. Jadi pada tanggal 2 bulan 2 kami membuat proposal dan TOR. Lalu pada tanggal 16 kami membuat assessment. Lalu pada tanggal 22 nya kami menyebarkan assessment yang sudah kita buat tersebut. Lalu pada tanggal 17 kami membuat form pendaftaran dan pretest post-test. Pada tanggal 21 Februari kami membuat poster iklan workshop. Lalu pada tanggal 23 nya kami menyebarluaskan poster iklan yang sudah kami buat. Pada tanggal 25 Februari kami membuat sertifikat bagi mereka yang mengikuti kelas workshop ini. Lalu pada tanggal 21 Maret kami membeli alat bahan dan kit untuk nanti para pesertanya. Pada tanggal 21 Maret, masih di hari yang sama, kami juga membuat konten promosi tambahan. Lalu pada tanggal 23 kami mempublikasikan 3 konten marketing. Lalu di keesokan harinya pada tanggal 24 Maret kami mempublikasikan 1 konten marketing lagi. Masih di hari yang sama, pada tanggal 24 kami mengumpulkan data peserta. Lalu di hari H pada tanggal 25 Maret kami membagikan kelompok peserta sekaligus membagikan pretest yang sudah kami buat sebelumnya. Pada tanggal 25 Maret ini kami melaksanakan workshop di SMIPA, lebih tepatnya di bagian teater. Lalu 2 hari kemudian pada tanggal 27 kami membagikan sertifikat bagi mereka yang telah mengikuti workshop. Lalu pada tanggal 28 Maret kami membuat laporan akhir. Lalu yang berikutnya adalah indikator keberhasilan. Di indikator keberhasilan ini kami sudah ada 4 poin. Yang poin pertama adalah peserta mendapatkan pengalaman setelah membuat kertas daur ulang. Nah, poin ini bisa dinyatakan berhasil karena hampir semua peserta sudah mengikuti workshop ini, sudah dibimbing dengan baik. Mereka juga bisa menceritakan kembali ke kegiatan dan step-stepnya dengan baik. Lalu yang kedua, peserta dapat paham cara membuat kertas daur ulang. Untuk poin yang kedua ini bisa dibilang berhasil karena dari prosesnya kita bisa mendapatkan jawaban bahwa ada 4 peserta memberikan penilaian nomor 5 yaitu sangat paham, lalu 2 peserta memberikan penilaian nomor 4 yaitu cukup paham, dan hanya 1 peserta yang memberikan penilaian nomor 3 yaitu lumayan paham. Lalu poin ketiga adalah minimal 8 orang peserta yang mengikuti workshop, dan poin ini dinyatakan gagal karena buktinya hanya ada 1 peserta saja. Yang poin terakhir nomor 4, rencananya kami mendapatkan uang senilai 1,3 juta rupiah untuk pergi ke Gambung. Namun poin ini dinyatakan gagal karena hanya ada 1 peserta saja. Nah, kita lanjut ke verifikasi. Nah, jadi di sini terdapat beberapa dokumentasi proyek. Yang pertama yaitu pada saat pelaksanaan workshop kertas pada tanggal 25 Maret 2022.
Dan gambar kedua yaitu pada saat peserta mencoba mengayak adonan kertas. Lanjut ke gambar ketiga yaitu pada saat panitia mencoba memandu para peserta yang ingin membuat kertas. Nah, di gambar ketiga ini ada peserta yang mencoba memindahkan adonan ke kain flanel. Nah, gambar kelima yaitu pada saat peserta mencoba mengaduk adonan di dalam saringan. Nah, selanjutnya yaitu ada verifikasi notulensi dan dokumentasi maksud saya. Yang pertama ada notulensi pada tanggal 25 Maret 2022. Dan di sebelahnya ada strategi konten-konten yang kami buat. Nah, selanjutnya ada verifikasi pada saat pembagian tugas workshop dan timeline rundown workshop. Nah, buat kalian yang nggak kebagian ikuti acara workshop kemarin, kalian bisa melihat loh video pelaksanaan kegiatan kemarin. Yuk ditonton. Kalian bisa melihat video-video iklan yang kami buat ya di link drive iklan yang tertera di PPT ini. Ya, jadi slide berikutnya yaitu ada materi marketing workshop. Di situ ada beberapa konten yang kami buat. Dan di sebelahnya itu ada hasil pretest dan posttest. Nah, buat kalian yang penasaran, jadi kami membuat berbagai poster marketing workshop. Nah, bisa kalian lihat di PPT ini. Nah, di sini terdapat anggaran biaya workshop kertas ya. Jadi dari anggaran biaya plan hingga biaya realnya berapa. Dan anggaran biaya plannya total kami perkirakan sekitar 996.500, dan untuk realnya kita mendapatkan minus 201.000. Lalu kita lanjut ke evaluasi pribadiku. Menurutku pribadi, kegiatan workshop ini sudah ada yang berjalan dengan lancar dan baik. Seperti salah satu contohnya, pada saat aku menjadi MC, aku sudah bisa berusaha untuk membuat kegiatan ini menjadi lebih interaktif dan lebih seru. Dengan salah satu caranya membuat kuis, dan metode itu dinyatakan berhasil. Kerjasama antar anggota kelompok Gobak Sodor juga sudah baik. Kita bisa saling backup satu sama lain. Lalu masih ada beberapa hal yang masih kurang baik, seperti contohnya aku gugup, sehingga terkadang aku kurang sadar apabila aku salah sebut karena aku terburu-buru dan kurang bisa mencairkan suasana. Lalu ada salah satu masalah lagi, mengapa workshop ini hanya satu pesertanya. Menurut aku pribadi, harga yang kita berikan untuk satu tiketnya cukup mahal, yaitu 100.000. Ditambah lagi kita hanya mendapatkan pengalaman, kita tidak mendapatkan kit atau apapun, kita hanya mendapatkan pengalaman membuat kertas. Lalu selama proyek ini berlangsung, aku juga belajar 5 hal dari 5 aspek, dari jasmani, nalar, nurani, karakter, dan kreativitas. Mulai dari yang pertama, jasmani. Pada saat workshop ini berlangsung, meskipun aku capek, aku masih bisa berusaha semaksimal mungkin untuk perform dan beres-beres. Pada saat itu kerja kelompok sangat penting. Lalu yang berikutnya adalah nalar. Dan nalar ini aku masih bisa berpikir jernih, berusaha berpikir jernih pada saat aku dalam keadaan tertekan, seperti contohnya pada saat aku jadi MC. Lalu nurani, aku bersyukur karena si workshop ini akhirnya bisa berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa hal kecil yang masih salah. Lalu karakter, di sini aku memberanikan diri untuk mencoba hal yang sangat baru bagi diriku. Lalu salah satu kreativitas yang aku dapatkan yaitu membuat kuis, yang dimana aku bikin kuis ini di tengah-tengah
Dan ternyata berhasil. Metode PIS ini bisa cukup membangun suasana menjadi lebih seru pada saat workshop ini berlangsung. Ya, jadi di sini bisa lihat adalah evaluasi untuk si proyek workshop sendiri secara perspektif saya sendiri. Namanya menurut saya peran dalam jalan proyek ini, saya kerja dalam posisi multimedia. Jadi peran multimedianya sudah berjalan lancar, alatnya sudah operasional dan tidak muncul kendala teknis saat digunakan. Kemudian saat saya dapat peran untuk demonstran, saya membantu pesertanya, saya bisa menjelaskan deskriptif dan runut untuk tahap-tahap pembuatan kertasnya dari menggunakan saringannya, cetakannya, sampai menuangkan adonannya. Tetapi saat saya mencontohkannya, saya kurang paham ahli dalam menggunakan cetakan A4-nya. Saya lebih paham cetakan A5 dan A4 ini berbeda teknik penggunaannya. Sehingga sempat gagal sampai 5 kali dalam tahap percobaan sampai tahap ke-6 baru berhasil. Kemudian jadi lanjut untuk cetakannya pakai yang cetakan A5 dan pesertanya baru bisa mencoba sendiri. Kemudian saat untuk si acaranya, si alat multimedianya, si mixernya masih ada yang mengotak-ngatik. Jadi settingannya tidak pas, kadang-kala ada yang sering digunakan oleh orang-orang lain juga. Jadi masih settingannya salah, jadi kadang-kadang suaranya lebih keras dikit atau suara mic-nya kurang kedengaran atau terlalu keras. Selanjutnya dari prediksi dari aku, tamanya proyek ini juga hanya dapatkan satu peserta asli yang mendaftar dan membayar dengan uang mereka sendiri untuk acaranya. Ya. Alasannya kenapa? Ini prediksi dari aku sendiri, tamanya kemungkinan karena orang lagi saat-saat ini kan ekonomi lagi, tamanya kan hubungan harga minyak dan bensin kan sedang naik, jadi orang-orang jadi kurang bisa mementingkan atau memikirkan sedikit waktu untuk mengikuti kegiatan ini, tamanya harga kegiatan sendiri cukup mahal dan orang-orang bisa menganggapnya tidak terlalu penting, jadi seakan buang-buang waktu bagi mereka sendiri. Itu perspektif dari saya sendiri. Ya, jadi masuk ke poin 5 poin holistik, saya juga mendapatkan pembelajaran tentang 5 poin ini juga selama berjalannya proyek workshop. Yang pertama yaitu secara jasmani, saya belajar untuk menjaga kesehatan saya sendiri sebelum memulai kegiatan online ataupun offline. Karena jadi saya sempat sakit saat pertengahan bulan Februari. Namanya karena itu jadi saya lebih waspada dan lebih khawatir, namanya lebih peduli dengan kesehatan saya dalam menanganinya, dalam menjaga kondisi saya juga untuk keberlangsungan kegiatan juga. Selanjutnya sisi nalar, saya belajar untuk menggunakan soundboard secara tidak langsung, tamanya karena saya mendapatkan peran multimedia dalam proyek workshopnya. Saya belajar penggunaannya, cara membereskan alatnya sendiri, cara merapikannya sendiri sama masukkan dus, tamanya apalagi saat mengaktifkannya dengan kabel-kabel apa saja yang harus dimasukkan dicolok ke dalam soundboard itu sendiri, ke soundboard, dan cara saat mengoperasikan mic juga. Tidak hanya itu, saya juga belajar untuk buat asesmen dan G-form pendaftaran. Ya, berhubungan dengan asesmen juga saya lebih mengenal poin-poin apa saja yang saya berikan atau pertanyaan apa saja yang bisa mengena orang-orang dan apa saja yang pertanyaan yang digunakan saat menanyakan terkait ketertarikan orang-orang dengan sebuah proyek workshop. Tidak hanya itu, saya juga secara tidak langsung saya belajar untuk buat form pendaftaran. Tamunya saya mengenal anatomi sebuah form pendaftaran seperti nomor kontak, detail apa saja yang harus dimasukkan, keterangan apa saja yang diperlukan juga. Meskipun si G-form sendiri sempat ada perubahan dan tidak digunakan, jadinya digunakan dengan G-form yang lain. Selanjutnya, secara sisi nurani, saya jadi lebih belajar bersyukur dengan kehadiran saya, tamanya berhubungan dengan sakit saya juga. Karena waktu Februari sempat sakit, saya jadi lebih bersyukur. Setelah itu, bersyukur dengan kehadiran saya untuk setelahnya juga sama kegiatan ini, karena saya juga merasa untuk tidak mau sakit dalam kegiatan. Seakan saya merasa tidak hadir. Karena merasa tidak hadir di jalannya sebuah proyek itu terasa aneh dan terasa saya itu jadi
malah jadi beban, jadi nggak bisa partisipasi. Selanjutnya, secara sisi karakter, saya belajar untuk lebih sabar dan tidak berburu-buru, karena dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya saya mengerjakan dapatkan tugas itu saya jadi lebih terburu-buru, jadinya tidak rapi. Contohnya yang proyek-proyek dulu, namanya dalam proyek-proyek lain, tapi karena saat proyek ini kali ini saya buat asesmen bisa tidak berburu-buru dan isinya tidak asumsi, jadinya hasil aslinya digunakan, si G-form assessment digunakan, tambahkan juga pre-test dan post-test juga digunakan oleh teman-teman saya untuk si proyek keberlangsungan proyek ini juga. Utamanya saya juga lebih fokus dan tidak mudah terdistraksi dalam mengerjakan proyeknya. Itu terbantu sama saya melakukan jalankan proyeknya. Utamanya saya buat asesmen dan mengerjakan tugas saya sama menjadi seorang multimedia. Karena itu jadi lebih tahu apa saja yang saya lakukan. Selanjutnya terakhir untuk kreativitas, saya lebih aktif saat sesi bertanya. Saya lebih inovatif, saya bisa lebih terbuka untuk memberikan ide-ide baru saat sesi diskusi juga antara dengan teman-teman saya juga. Dia tidak diam-diam saja seperti dulu. Untuk evaluasi dariku, yang sudah baik, kegiatan workshop bisa tuntas sampai beres. Kelompok bisa saling kerjasama, membantu temannya, bisa kerjasama dengan taktis, dan bisa mengerjakan tugasnya sampai tuntas. Namun yang belum baik, masih gugup, masih ada tambahan di tengah-tengah yang membuat gugup juga, padahal hal tersebut itu tidak apa-apa. Kemudian orang yang ikut workshop hanya 1 orang. Menurutku hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu karena sudah banyak warga SMIPA yang ikut di kelas sebelumnya atau di workshop sebelumnya. Jadi untuk peminat yang mengikuti workshop kami hampir tidak ada. Dan yang kedua, harganya mahal dibandingkan dengan kelas sebelumnya. Padahal di sini kami sudah memberikan bonus dan akhirnya kit juga bisa dibawa pulang. Kemudian untuk evaluasi dari 5 aspek holistik di KPB, yang pertama jasmani, saat persiapan dan saat workshop banyak menggunakan fisik, jadi fisikku harus lebih optimal lagi ke depannya. Kemudian untuk nurani, pada saat workshop aku terus berdoa agar banyak yang ikut kegiatan workshop kami. Untungnya ada yang ikut namun hanya 1 orang. Kemudian nalar. Di nalar ini aku coba untuk berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang aku dapatkan di kelompok. Kemudian karakter. Di sini daya juangku terasa dan tidak mudah menyerah agar aku bisa terus promosi dan agar ada yang ikut. Kemudian untuk kreativitas, di sini aku mencari ide untuk konten dan cara untuk bagaimana mempromosikan agar menarik. Hal positif dari proyek ini yang menurutku adalah ketuntasan. Proyek ini bisa tuntas dengan tepat waktu dan juga memenuhi ekspektasi timeline. Yang kedua, pembagian peran dan inisiatif kami cukup berkembang dari proyek sebelumnya. Dari yang tadinya menunggu orang lain, namun saat ini inisiatif diri sendiri cukup ada dan terlihat. Terakhir, workshopnya cukup sesuai dengan rencana saat gladi resik dilakukan. Namun hal yang masih belum baik adalah performa penampilan belum oke, misalnya pengaturan kelas 10 yang cukup berisik dan juga pembagian hadiah. Lalu ada masalah seperti penjelasan saat mengajari kelompok, karena kami belum latihan untuk melakukan penjelasan kepada audiens. Yang ketiga adalah diam saja ketika belum ada yang daftar. Jadi workshop ini hanya ada 1 orang yang daftar, namun kami terlihat diam saja dan kurang peduli akan masalah ini. Menurutku, kenapa hanya ada 1 orang yang ikut workshop adalah karena harganya terlalu mahal dan juga workshop ini mungkin kurang menarik bagi orang-orang di sana. Untuk evaluasi secara 5 aspek,
Yang pertama jasmani. Aku sendiri cukup banyak melakukan kegiatan jasmani di workshop ini, seperti mengangkut meja, melakukan persiapan logistik. Kebanyakan itu memerlukan jasmani dan energi yang cukup banyak. Yang kedua adalah nurani. Kalau menurutku sih dalam sisi nurani, aku sendiri bisa lebih bersyukur akan hal-hal yang terjadi di sekitarku dan juga hal-hal positif yang ada pada workshop ini. Ketiga, nalar. Secara nalar sih, aku merasa ada perkembangan dalam hal persiapan karena di situ aku melakukan gladi resik sebanyak 3 atau 4 kali. Namun karena aku terpikirkan untuk melakukan gladi resik, maka aku sendiri lebih percaya diri saat melakukan workshop yang sebenarnya. Lalu dalam hal karakter, aku sendiri membutuhkan daya juang akhir-akhir ini dan aku bisa membuktikan bahwa aku bisa berjuang dalam workshop. Misalnya saat pendaftaran masih belum ada, aku coba berjuang dengan meminta orang-orang terdekatku untuk ikut workshop ini meskipun tidak ada. Dan terakhir, secara kreativitas, aku sendiri merasa kalau kreativitas pada workshop ini bisa terrealisasikan melalui hal-hal kecil seperti pengaturan tempat. Lalu ada ide dari aku sendiri untuk membuat stand untuk kalender dan notes. Juga seperti bonus notes bagi orang yang telah ikut workshop dan juga pelayanan khusus pada orang yang sudah beli dan mendaftar workshop daripada yang tidak membeli tapi ikut workshop. Ya, untuk evaluasi pada workshop kemarin, menurutku sudah cukup baik ya. Jadi aku bisa lebih berinisiatif dalam menjalankan seluruh tugas pada saat melakukan workshop, entah dari persiapan, pelaksanaan workshop, dan pada saat selesai rangkaian kegiatan workshop. Dan memang dari secara komunikasi, kerjasama, saling membantu satu sama yang lain memang cukup bagus pada saat itu. Dan yang masih kurang yaitu aku sedikit merasa gugup ya pastinya, dan memang sedikit kurang percaya diri sebelum pelaksanaan workshop berlangsung. Namun aku bisa lebih tenang ketika semua orang bisa mendengar dan mengerti apa yang aku bicarakan pada saat demonstrasi berlangsung. Nah, jadi menurutku dalam kegiatan workshop pada kali ini memang cukup baik untuk yang pertama kalinya kami membuat sebuah event kecil ini secara offline. Dari segi persiapan pun cukup baik ya. Jadi dari kelima aspek itu, salah satu contohnya seperti jasmani. Jadi aku bisa membantu seluruh persiapan logistik sebelum memulai acara, ya itu angkat speaker, mengisi air ke dalam kontainer, menyiapkan adonan kertas, mengangkat meja, kursi, dan masih banyak lagi. Nah, untuk dari segi nalar pun aku bisa memutuskan area workshop di mana, karena pada saat itu cuaca sedikit tidak ada kepastian ya. Jadi antara kadang-kadang mendung, kadang-kadang panas, jadi kita sempat kebingungan mau tempat workshop areanya di mana. Nah, untuk dari aspek nurani sendiri, pada saat proses beres-beres ya, pastinya pada saat kegiatan workshop selesai. Memang pada saat itu cukup cepat sih ya. Jadi daya semangat kami semua dan kerjasama membuat seluruh pekerjaan itu bisa beres dengan cepat. Dilanjut ke segi karakter ya. Jadi pada saat workshop berlangsung, saya mencoba untuk bisa lebih percaya diri ketika melakukan demonstrasi. Jadi demonstrasi pada saat pembuatan kertas di hadapan para peserta pastinya.
Dan yang terakhir yaitu dari segi kreativitas. Jadi aku memunculkan ide baru. Bukan ide baru ya, maksud saya memunculkan ide untuk foto bersama pada saat selesainya workshop berlangsung. Lanjut ke evaluasi kelompok. Di sini seluruh anggota kelas 11 sudah bisa lebih memunculkan lagi sebuah arti dari kebersamaan, kerjasama, dan saling meningkatkan satu dengan yang lain. Bisa terlihat dari persiapan yang cukup matang pada pelaksanaan workshop berlangsung hingga pada saat melakukan beres-beres setelah workshop selesai. Workshop ini pun sudah cukup lebih baik lagi untuk kami yang pertama kali membuat sebuah acara seperti ini. Walau hanya satu peserta yang ikut berpartisipasi, acara masih bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang cukup krusial. Pembagian peran dan inisiatif anggota kelas 11 sudah lebih baik, sehingga workshop berjalan dengan sistematis. Untuk kedepannya, mungkin kami bisa lebih memperhatikan harga tiket untuk mengikuti sebuah acara, dengan melihat situasi dan kondisi saat membuat acara atau kegiatan tersebut. Mungkin untuk kedepannya, kerjasama dengan komunitas adalah kunci agar harga workshop pun bisa lebih terjangkau. Contohnya seperti meminjam alat bahan dari komunitas agar kami tidak perlu membeli yang baru. Kemudian selama kami membuat acara, kesulitan kami ada di bagian marketing. Maka dari itu kami meminta tolong kelas 12 untuk membantu cara marketing yang benar. Saat pelaksanaan proyek, kami cukup dibantu oleh Tasya anggota kelas 12, seperti saat membuat assessment, membuat TOR, dan membuat proposal. Itu tuh dibantu apakah sudah baik atau belum. Kemudian dibantu diingatkan juga agar sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Namun kontribusi KPB ke workshop yang kami buat tidak begitu membantu. Kelas 12 yang hanya menanyakan sudah sampai mana, dan kelas 10 yang sibuk dengan kegiatan mereka sendiri. Jadi untuk kontribusi anggota KPB lain seperti yang dijanjikan di awal semester saat membuat proyek besar 1 KPB ini, yang dimana proyek workshop kertas ini termasuk ke dalamnya, tidak begitu terrealisasikan. Sebelum workshop ini dilaksanakan, kami juga membuat dan mencoba untuk publikasikan asesmen yang kami buat. Awalnya asesmen yang kami buat ini tuh lebih menanyakan ketahuan orang tersebut terhadap sampah kertas. Namun setelah dicek oleh kelas 12, bagian kami yang menulis waktu dan kesediaan orang tersebut untuk mengikuti workshop dihapus karena kelas 12 ingin lebih ke concern orang-orang terhadap masalah kertas. Kemudian setelah kami publikasikan, yang mengisi ini tuh hanya 10 orang dan asesmen kurang dimanfaatkan. Kami malah menghiraukan hasil dari asesmen yang seharusnya kami lebih perhatikan karena kami bisa memanfaatkannya untuk mengajak orang-orang yang mengisi asesmen ini. Mungkin untuk kedepannya kami mencoba untuk menanyakan juga ketersediaan orang tersebut untuk mengikuti kegiatan atau acara tersebut agar kami bisa mengetahui apakah kegiatan itu lebih dibutuhkan atau tidak. Kemudian kami sudah mencari berbagai referensi dan mencoba berbagai macam cara strategi marketing untuk melihat jumlah orang yang cukup antusias dan tertarik untuk mengikuti workshop kami. Sudah berbagai macam cara seperti membuat sebuah konten video dan tidak lupa untuk publikasi ke media sosial seperti posting poster di story dan feed Instagram KPB dan SMIPA, WhatsApp grup KPB dan kakak wali kelas untuk mengajak murid-muridnya, lalu mengajak orang luar di SMIPA, alumni, dan orang tua, lalu membuat konten yang menarik agar banyak yang tertarik. Untuk konten ini tersebut pun kami membuatnya setiap orang satu, bahkan menurut kami konten yang sudah kami buat itu tuh sudah jauh lebih baik dari konten-konten sebelumnya dan sudah jauh lebih menarik lagi. Lalu kami juga coba untuk promosi ke Ririungan SMIPA, namun di Ririungan SMIPA tidak ada yang komen balas untuk kegiatan poster yang sudah kami post. Lalu kami juga coba untuk mempromosikannya di akun media sosial kami pribadi agar ada orang luar yang ikut, namun ternyata tidak ada.
Lalu bahkan kami pun mencoba untuk mempromosikannya ke koperasi SMIPA. Tapi tetap tidak ada yang ikut dan tidak ada yang tertarik. Namun pada akhirnya hanya satu peserta antusias mengikuti acara workshop yang kami buat, walau hanya satu orang yang berpartisipasi. Maka dari itu kami mempunyai ide untuk tetap melaksanakan workshop ini agar tetap berjalan, dan kami mengajak teman-teman kelas 10 untuk berpartisipasi walau tidak dipungut biaya tiket workshop apapun. Mungkin untuk kedepannya kami akan lebih memperhatikan lagi assessment agar kami tahu kebermanfaatan workshop atau kegiatan yang kami buat itu lebih baik dilaksanakan atau tidak. Kemudian untuk marketing, menurut kami itu sudah jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya, dan kami bahkan sudah mempublikasikannya jauh lebih luas lagi. Mungkin kami perlu untuk mengkontak satu-satu orang-orang agar bisa ada yang ikut. Oke, berikut tadi sudah kami lampirkan secara umum dan secara utuh mengenai proyek workshop kertas yang kami lakukan di semester ini. Semoga presentasi WIP ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman atau kekurangan kata dalam presentasi ini. Sekali lagi, dari kami, sekian dan terima kasih.